Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailil Munawaroh dengan NIM HS212038, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, mengerjakan tugas dari Bapak Zainal Abidin MPDI di mata kuliah manajemen dengan judul makalah Strategic Planning SWOT Analysis of Success Environment. Selamat menyaksikan. Strategic Planning SWOT Analysis Vision of Success Environment. Hubungan SWOT dengan manajemen strategik merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Manajemen yang strategis didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan. Lingkungan juga merupakan faktor pendukung berjalannya SWOT manajemen. Ada yang berasal dari faktor luar dan faktor dalam. Di antaranya ialah lingkungan internal, lingkungan eksternal, lingkungan industri, dan lingkungan internasional. Analisis SWOT juga berfungsi sebagai alat formulasi strategi pemenangan bisnis. Pengertian SWOT sendiri yang pertama menurut Freddy Rangkusti. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Sedangkan menurut Sondang P. Siagaan merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Pemanfaatan peluang sehingga dapat berperan sekaligus sebagai alat untuk meminimalkan kelemahan yang ada dalam organisasi dan menengkak dampak ancaman yang harus dihadapi. Bagian-bagian SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, merupakan kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha pasaran. Yang kedua, weakness, kelemahan, merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Yang ketiga, opportunities atau peluang, ialah situasi yang menguntungkan bagi suatu bisnis. Yang keempat, ada threats atau ancaman, merupakan faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Jika tidak segera diatasi, ancaman akan menjadi penghambat bagi suatu bisnis di masa sekarang atau di masa depan, seperti pertumbuhan pasar yang lambat. Pengaruh lingkungan terhadap manajemen SWOT. Lingkungan internal merupakan faktor dalam yang dapat dikendalikan oleh seseorang, sehingga seseorang diharuskan untuk dapat membaca kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, ada lingkungan eksternal atau lingkungan yang berasal dari luar namun masih dapat dikendalikan dengan adanya tindakan-tindakan khusus. Yang ketiga, ada lingkungan industri. Heath et al. Dalam bukunya mengatakan bahwa lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor yang langsung mempengaruhi perusahaan tindakan-tindakan kompetitifnya. Yang terakhir, ada lingkungan internasional. Manajemen SWOT akan melakukan suatu analisa terhadap lingkungannya. Dengan organisasi merupakan bagian dari lingkungan dan lingkungan bersifat dinamis. Sedangkan keterbatasan dan kelemahan SWOT sendiri selalu menekankan pada satu dimensi,
Yang kedua, selalu memberikan analisis SWOT pada keadaan statis dan tidak dinamis. Yang ketiga, analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal itu terlalu sempit. Yang terakhir, kekuatan tidak selalu menjadi keunggulan. Sedangkan analisis SWOT sendiri menurut pandangan Islam ialah suatu kemampuan berpikir, kesehatan, kesempatan untuk melakukan hal yang berpotensi sedikit menimbulkan kekayaan, seperti dalam arti ayat surat Al-Hasyr, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu, lembaga, perusahaan maupun organisasi perlunya melakukan evaluasi atau perbaikan agar mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, itulah tadi makalah yang telah saya presentasikan dalam bentuk video. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai analisis SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.